Dan yang bagus lagi, di Maluku Utara itu, waktu saya ke Ternate sebulan yang lalu, saya cek di pasar, harga-harga itu sangat stabil. Saya cek ke BI, berapa sih inflasi di Maluku Utara? 3,3%. Gimana nggak seneng rakyatnya, inflasinya hanya 3,3%, pertumbuhan ekonominya 27%. Anak Pulau berbagi berita. Baba News. Angka kemiskinan Maluku Utara meroket diam-diam. Kemiskinan yang tenang di hadapan lalu lintas mobil perusahaan dan ramainya kapal pengangkut nikel tujuan ekspor. Badan Pusat Statistik Maluku Utara mencatat jumlah penduduk miskin di provinsi paling bahagia ini mencapai 82.000 orang per September 2022, meningkat 2.260 orang dibanding kuartal pertama 2022, naik 6,37%. Kepala Badan Pusat Statistik Maluku Utara, Aidil Adha, melalui statistik ahli media Insaf Santono, awal pekan ini kepada wartawan mengungkapkan angka kemiskinan Maluku Utara dipengaruhi oleh fenomena sosial, diantaranya kenaikan harga BBM, tingkat pengangguran terbuka, pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga PDRB, dan program bantuan. Berdasarkan daerah tempat tinggal, presentasi penduduk miskin perkotaan dari Maret 2022 sebesar 5,18%, naik menjadi 6,17% pada September 2022. Sementara presentasi penduduk miskin perdesaan turun dari 6,66% menjadi 6,45% pada September 2022. Artinya, dibanding Maret 2022, penduduk miskin per September 2022 perkotaan naik sebanyak 3.850 orang atau dari 19.090 orang per Maret 2022 menjadi 22.940 orang pada September 2022. Garis kemiskinan pada September 2022 tercatat sebesar Rp544.278 per kapita per bulan dengan komposisi garis kemiskinan makanan sebesar Rp423.139 atau sebesar 77,74% dan garis kemiskinan bukan makanan sebesar Rp121.138 atau sebesar 22,26%. Dengan begitu, besarnya garis kemiskinan per rumah tangga miskin rata-rata sebesar Rp2.786.703 per rumah tangga miskin per bulan. Predikat, slogan, ataupun apa namanya Maluku Utara sebagai provinsi paling bahagia di Indonesia dan dunia perlu dikaji ulang. Anugerah Provinsi Paling Bahagia yang diumumkan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu dikhawatirkan fakta naratif belaka. Pemerintah provinsi dan 10 pemerintah daerah kabupaten kota se-Provinsi Maluku Utara yang memperkarakan skenario dana bagi hasil ekspor pertambangan ke pemerintah pusat dan Presiden Jokowi setidaknya menjadi firasat kurang bagus bagi status kebahagiaan di Maluku Utara. Pertumbuhan ekonominya sudah tinggi sekali, paling tinggi di dunia di Maluku Utara itu. Nggak percaya cek, mana ada pertumbuhan ekonomi sebuah provinsi 27%. Karena apa? Lompatan itu karena apa? Karena hilirisasi. Di situ ada industri smelter yang nanti ini akan tumbuh lagi kalau smelter di sana tambah industri yang turunan-turunan dari nikel itu semua bisa dikerjakan di Maluku Utara. Sebab itu saya titip hati-hati, bukan hati-hati nggak baik, tapi sudah baik, tapi hati-hati jangan menjadi nggak baik. Dan yang bagus lagi, di Maluku Utara itu, waktu saya ke Ternate sebulan yang lalu, saya cek di pasar, harga-harga itu sangat stabil. Saya cek ke BI, berapa sih inflasi di Maluku Utara? 3,3%. Gimana nggak seneng rakyatnya, inflasinya hanya 3,3%, pertumbuhan ekonomi
sehingga investasi yang masuk ke sana menjadi. Ekonom Universitas Hairun Ternate Dr. Mukhtar A. Adam sejak dini memprediksi atribusi provinsi paling bahagia sebagai bahasa pujian semata. Sematan kebahagiaan Maluku Utara hanya bersifat makro dan mengabaikan fakta kemiskinan di Maluku Utara. Pertumbuhan kami tinggi, Pak. 27%. Di saat COVID, di saat dunia lagi mengalami resesi, tidak akan mungkin bisa mencapai 27%. Hanya kami, Pak. Tetapi mesti diingat, Pak, 27% itu yang tumbuh pertambangan dan industri, sehingga tumbuhnya tinggi. Kami tidak menikmati pertumbuhan itu, Pak Presiden. Uangnya keluar semua, Pak Presiden. Yang penikmat itu adalah Tiongkok. Dari investasi ekspor kami meningkat, impor kami meningkat. Yang bergerak di Halmahera hanyalah mereka-mereka yang bergerak di sektor tambang. Karena itu Bapak Presiden bilang pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu penikmatnya tidak dari Maluku Utara. Kalau Bapak Presiden datang ke Ternate mengunjungi Bank Indonesia, lalu Bank Indonesia menyebut 3,3%, Bapak Presiden bisa cek juga konsumsi rumah tangga kami cuma 2,1. Bahkan konsumsi per kuartal 3 minus 0,48. Artinya daya beli kami menurun, Pak Presiden. Petani kami tidak ada yang kaya, Pak Presiden. Harga kopra kami anjlok dari 12.500 per kuartal 1 turun menjadi 3.000 per kilogram di kuartal 3. Daya beli kami turun sehingga inflasi tidak meningkat karena tidak banyak yang mau membeli barangnya. Seluruh pengusaha datang dari Jakarta. Pelaku UMKM kami tidak ada satu yang masuk ke industri, tidak menjadi pemain di dalam industri tambang. Kami saking menjaganya industri, upah minimum regional untuk sektor pertambangan, walaupun ekonominya tumbuh 27% disumbangkan oleh sektor pertambangan, tapi UMR-nya tidak naik, Pak Presiden. Yang kami naikkan 4% hanya untuk UMKM, agar UMKM membayar gaji lebih banyak, si tambangnya tidak perlu bayar gaji lebih banyak. Itu cara kami menjaga, Pak Presiden. Kami siap terus menjaga, Pak Presiden. Walaupun kami harus miskin dalam bahagia. Deru kendaraan raksasa pengangkut biji nikel dan ramainya keluar masuk kapal ekspor hasil tambang Maluku Utara tambah dosen air ini tidak boleh jadi ukuran kebahagiaan atau fakta kemiskinan Maluku Utara telah dientaskan. Kekayaan sumber daya alam yang dikeruk bukanlah untuk kemaslahatan rakyat, tapi kepentingan Tiongkok. Maluku Utara rupanya bahagia dalam kemiskinan.